Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL ya. Kita udah masuk ke bagian reading comprehension, skill 1, main idea question ya. Jadi ide pokok paragraf ya biasanya terletak di awal kalimat paragraf alias kalimat pertama ya. Begitu. Nah, ini terdapat contoh teks ya. Teksnya terdiri dari satu paragraf aja. Di sini dia ngebahas soal basketball ditemukan di tahun 1981 oleh seorang guru yang bernama James Naismith ya. Gitu ya udah kita cek. Nah, triknya di sini kita nggak perlu lagi baca keseluruhan teks. Ya, karena kenapa? Karena kebetulan soal contoh ini nanyain soal ide pokok paragraf ya. Begitu. Nah, itu salah satu trik untuk menghemat waktu kita ya. Gitu. Oke, kita cek yang A di sini, The Life of James Smith. Di sini bukan ngebahas soal kehidupan James Naismith ya, tapi lebih ke basketballnya. Kemudian di History of Sport, ya ini terlalu general ya, karena spesifik itu basketballnya. Kemudian yang C, Physical Education and Exercise, ya ini ngebahas soal jurusan olahraga ya, bukan C jawabannya. Lebih tepat itu yang D ya, asal muasal bola basketball, the origin of basketball ya, itu. Nah, itu untuk teksnya terdiri dari satu paragraf. Kalau misal terdapat lebih dari satu paragraf gimana? Nah, kalau misalnya lebih dari satu paragraf, ya udah kita cukup fokus pada kalimat pertama di setiap paragrafnya. Ya, gitu kalau untuk jawab soal ide pokok. Nah, jadi kita fokus di sini. Paragraf pertama kita fokus ke early maps, ya sampai titik. Dah, usah lagi lihat, usah lagi baca keseluruhan teks. Kemudian this mythical river of course does not exist. Ya, udah, titik, usah lagi baca teks. Ya. Nah, sini kita cek pilihan ganda yang A. Early maps of North America. Nah, kalau kita pilih yang A, dia hanya ngebahas kalimat pertama, paragraf pertama aja. Ya, gitu. Kalau kita pilih yang B, ya, B disebutin nih non-existent river. Ya, disebutin di paragraf kedua. Ya, mythical river doesn't not exist. Kemudian maps ini disebutin di paragraf pertamanya. Makanya contohnya jawabannya itu yang B. Kalau kita pilih yang C, ya C bukan jawabannya. A comparison Buenaventura. Ini karena muncul di kalimat terakhir paragraf pertama. Makanya bukan C jawabannya. Ya. Begitupun yang D, reverse in mythology. Dia hanya ngebahas di paragraf kedua aja. Ya, gitu kira-kira. Ya, jadi kita menerapkan teknik skimming di sini. Ya, jadi nggak perlu baca keseluruhan teks. Baca soalnya dulu, kemudian lihat pilihan gandanya. Gitu. Ya, baca sekilas saja. Oke, untuk bentuk-bentuk soal pertanyaan dari ide pokok jawaban yang sering muncul itu ada 6 variasi ya. Pertama itu what is the topic of the passage, kemudian what is the subject of this passage, ya ada lagi what is the main idea, ada lagi what's the author main point, ya ada lagi with what author primarily concerned, dan ada lagi best title. Kalau best title ini dia bukan nanyain judul teks ya, tapi lebih tepatnya itu nanyain ide pokok paragrafnya begitu ya. Oke, kita lanjut ya, lanjut ke latihan dulu di sini. Oke, kebetulan nih latihannya untuk nomor 1 dengan nomor 2 terdapat satu teks ya, ini mudah ya, gitu. Oke, kita perhatiin. Kita fokus ke kalimat pertama dari sini sampai ke titik. Yaudah, usah lagi baca hal yang lain ya, gitu. Kita cek dulu pilihan gandanya yang A. Yang A ini ngebahas the Earth is a cold planet. Di sini katanya most of the ice, kebanyakan es yang ada di bumi itu 90% menutupi permukaan di Antartika. Jadi jelas bukan ngebahasin planet bumi yang dingin ya, bukan A jawabannya. Kemudian yang B kita cek di sini most of the Earth's ice is found in Antarctica. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya B ya, karena 90% es yang ada di bumi itu ditemuin di Antartika ya. Kalau kita pilih yang C ini kurang tepat ya, karena dia nggak ngebahas soal hujan salju ya, is no more Antarctica. Kemudian apalagi yang D di sini ya, Antarctica is only 2 miles. Ini bukan ngebahas soal lebar dari Antartika ya, gitu. Kemudian untuk nomor 2 di sini the best title for the passage. Ya, ini bukan nanyain soal judul teks yang tepat ya, tapi lebih tepatnya ini ide pokok paragrafnya. Oke, langsung aja kita cek yang A di sini. Hujan es di Antartika ya, bukan hujan es salju di Antartika ya. Gitu. B, the icy earth. The icy earth ini berarti zaman es maksudnya. Ya, bukan B juga jawabannya. Yang C, the cold or knows snow. Ya, bukan juga C ya. Gitu. Lebih tepatnya itu yang D ya.
the causes of Antarctica ice pack. Gitu. Ya. Oke, untuk nomor 2 itu jawabannya D. Kemudian nomor 3 dan 4 ya, kita lanjut dulu di sini. Oke, terdapat satu paragraf. Jadi kita fokus ke the extremely hot and humid weather that occurs in July called the summer day. Dah, titik. Gitu. Kita langsung aja lihat pilihan gandanya ya, karena kebetulan kita gak usah lagi baca soalnya karena ini kita masih latihan di ide pokok paragraf ya. Oke, kita cek yang A di sini. How dogs like to play during the summer. Di sini bukan soal ngebahas anjing suka bermain di musim panas ya, tapi ini lebih tepatnya ngebahas soal musim panas itu disebut sebagai dog days ya. Karena ya karena terjadi ya musim panas yang sangat panas dan lembab ya, terjadi di Amerika Serikat di bulan Juli dan bulan Agustus. B. The causes of hot, humid, and weather. Yang B ini hanya ngebahas sampai the extremely hot and humid weather, tapi dia nggak ngebahas soal istilah dari musim panas itu ya. Yang B kurang tepat. Yang C, why the hot summer days are known as the dog days. Ya, lebih tepatnya ini yang C jawabannya ya. Gitu, karena dia ngebahas keseluruhan kalimat utama. Oke, nomor 3 C. Kemudian nomor 4 di sini. The main idea of this passage is that. Oke, kita cek yang A di sini. The name for the summer day come from Sirius the dog star. Ya, kemungkinan besar jawabannya yang A di sini ya, tapi kita skip dulu. Yang B di sini dogs generally prefer ya. Ini lagi-lagi bukan ngebahas soal anjing, kebiasaan anjing ya. B bukan jawabannya. Yang C di sini the hottest days occur in the summer because of the movement of the sun star. Ya, kalau movement of the sun star dia ngebahas di sini ya, gitu. Dia ngebahas di kalimat ketiga. Jadi bukan jawabannya yang C ya. Kemudian yang D sini, Sirius rises at almost the same time ya. Ini lagi-lagi dibahas kalimat ketiga ya. Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya yang A ya, gitu. Nah, walaupun kita lihat di sini katanya this name come from star Sirius ya. Memang muncul di kalimat kedua, tapi kalimat kedua ini dia menjelaskan dari istilah dari dog days-nya. Jadi masih ada hubungannya ya. Gitu. Untuk nomor 4A, kemudian nomor 5 di sini. Nomor 5 kita cek terdiri dari 2 paragraf ya, gitu. Kok kita perhatiin. Nah, di sini paragraf pertamanya ngebahas soal primitive art ya, kalimat utama paragraf pertamanya. Ngebahas soal primitive art has been used variety of way to describe ya, untuk mendefinisikan pekerjaan gitu. Kemudian untuk paragraf keduanya di sini wonderful, penjelasan yang menarik atau indah. Itu Grandma Moses yang menghabiskan waktu di perkebunan dan mengerjakan kegiatan sehari-hari ya, dan berasosiasi dengan organisasi perkebunan ya, gitu. Oke, berarti paragraf pertama itu menjelaskan istilah, kemudian nomor 2 itu menjelaskan soal penjelasan ya, penjelasan dari primitive art itu seperti apa. Oke, kita cek yang A di sini, an example of one of the type of primitive art. Kalau kita pilih yang A ya, gitu. Pertama, example ini merujuk ke paragraf kedua. Kemudian the types of primitive art ini merujuk ke paragraf pertama. Ya, jadi dia menghubungkan 2 paragraf. Ini untuk nomor 5 itu jawabannya A, lebih tepatnya ya. Oke, kita cek dulu yang B. Yang B ini Grandma Moses live on the farm. Kalau kita pilih yang B, ini hanya ngebahas paragraf kedua aja ya. Kalau kita pilih yang C, how primitive art differs from formal art. Ya, kalau kita pilih yang C ya, dia nggak ngebahas kalimat utama di setiap paragraf ya. Kemudian yang D di sini Grandma Moses Primitive Lifestyle. Ini juga ngebahas paragraf kedua aja ya. Jadi sini kita nggak perlu menerjemahin ya, cukup kita mencari aja kalimat yang muncul di setiap kalimat utama paragraf. Oke, kemudian nomor 6 di sini kita cek Grandma Moses spend life on a farm. Ini masih ngebahas ide pokok ya, jadi kita langsung aja, nggak perlu baca soal lagi. Kalau kita pilih yang A, ini dia hanya ngebahas paragraf kedua aja ya, gitu. Kalau kita pilih yang B, art critics, ini bukan ngebahas soal argumentasi dari istilah primitive art ya, gitu. Karena dia hanya menjelaskan istilah dan penjelasan yang menarik dari primitive art itu sendiri ya, bukan B jawabannya. Kalau yang C, Grandma Moses ya, Grandma Moses ini paragraf kedua is one type of primitive artist ya. One type of primitive artist itu one type
ngebahas soal paragraf pertama ya. Jadi dia menghubungkan kedua paragraf. Ya, jadi jawaban nomor 6 itu C ya. Kalau kita pilih yang D, many artists receive little professional training, ini dia paragraf terakhir dari paragraf pertama ya, gitu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nomor 7 dan nomor 8 ya. Nah, di sini ada 3 paragraf ya. Jadi kita langsung fokus aja dulu. Di sini in the first ya. Oke, sampai American Public ya. Kemudian itu on August sampai had been the moon ya. Kemudian di sini paragraf ketiga the effect of the false story dramatic. Ya, dramatiknya itu apa maksudnya? Maksudnya dijelasin di kalimat keduanya. Katanya penjualannya meningkat ya, considerably increase gitu. Jadi kalau kita dapat simpulin ya, katanya di abad pertengahan 19 itu koran New York Sun ya itu sukses karena membawa berita hoax ya. Kemudian pada paragraf kedua itu The Sun katanya merilis laporan penemuan yang menarik di bulan, tapi ini berita hoaxnya ya gitu. Oke, kemudian yang kalau paragraf ketiganya dia ngebahas soal efek dari The Sun itu ngebawa berita hoax, otomatis meningkatkan penjualan korannya ya gitu. Padahal berita hoax itu nggak boleh ya kita menyebarkan berita hoax. Kemudian kita cek nomor 7, langsung aja yang A. 19th Century Discovery on the Moon. Ini ngebahas paragraf kedua ya, nggak ngebahas paragraf pertama dan paragraf ketiga. Oke, langsung saja yang B di sini The New York Sun. Ini paragraf pertama ya. Itu nggak, jadi kita nggak perlu terjemahin keseluruhan teks ya. Kemudian yang C di sini a hoax and its effects. Ya, lebih tepatnya nomor 7 itu jawabannya C ya. Jadi a hoax ini merujuk ke paragraf pertama dan paragraf kedua, dan efeknya ini paragraf ketiganya ya. Kalau kita pilih yang D ini hanya paragraf pertamanya aja ya gitu. Oke, nomor 7C. Kemudian nomor 8 di sini the main point the pursuit of that ya. Oke, langsung aja. The New York Sun was one of the earliest American newspaper. Di sini dia nggak ngebahas soal kantor New York Sun itu menjadi kantor pertama koran di Amerika ya, bukan ya. Yang B, the Sun increased sales when it tricked the public with false story. Nah, jawabannya kemungkinan B di sini ya. Itu karena dia the Sun increase sales, ini merujuk ke paragraf ketiga. Kemudian trick the public ini merujuk ke paragraf pertama dan paragraf kedua with a false gitu ya. Jadi untuk nomor 8 itu jawabannya B. Oke, sekian untuk pembahasan dari ide pokok paragraf. Semoga bermanfaat.